pemirsa, jumpa lagi bersama saya Siska Oktaviani dalam Pasien Channel Rumah Sakit Santo Borromeus. Pada episode yang lalu, kita telah mengetahui apa itu osteoartritis dan apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya osteoartritis. Kali ini kita akan mengetahui bagaimana pencegahan dan pengobatan osteoartritis. Osteoartritis merupakan penyakit peradangan sendi yang paling sering terjadi dan merupakan penyebab utama nyeri muskuloskeletal kronis dan kecacatan pada populasi usia lanjut di seluruh dunia. Nyeri pada lutut dan pinggul merupakan penyebab utama kesulitan berjalan dan menaiki tangga pada kelompok usia lanjut di Eropa dan Amerika Serikat. Dan sebanyak 40% dari orang-orang berusia di atas 65 tahun di Inggris mengalami gejala osteoartritis lutut dan pinggul. Suatu penyakit sendi yang kronis yang ditandai dengan kerusakan sendi atau tulang rawan yang disertai juga dengan pembentukan tulang-tulang baru atau osteofit. Orang awam menyebutnya itu sebagai suatu pengapuran. Gejala awal dari osteoartritis pada umumnya adalah nyeri. Bisa juga diikuti dengan kekakuan sendi. Selanjutnya bisa diikuti dengan perubahan bentuk sendi. Kadang-kadang juga disertai dengan bengkak pada sendi. Sampai sekarang penyakit ini belum ada obatnya. Sekali terkena osteoartritis, penderita harus menjalani perawatan seumur hidup. Terapi yang ada sebatas memperbaiki kualitas hidup pasien, misalnya dengan mengatasi nyeri, yang semula sulit berjalan dibuat bisa berjalan lagi. Ada 3 aspek pengobatan osteoartritis ini. Pertama, non-farmakologis atau tidak menggunakan obat. Kedua, farmakologis. Dan ketiga adalah tindakan operasi. Non-farmakologis adalah pengobatan secara tidak menggunakan obat-obatan. Tidak menggunakan obat-obatan, misalnya dari perubahan pola hidup. Ya, misalnya membatasi aktivitas fisik yang melibatkan atau membebani sendi berlebihan. Misal naik turun tangga, olahraga berat. Kemudian mengurangi berat badan. Itu adalah bentuk dari non-farmakologis tanpa terapi obat-obatan. Memodifikasi bentuk sepatu. Ya. Kalau farmakologis itu jelas menggunakan obat-obatan, misalnya obat-obatan untuk mengurangi nyeri, obat-obatan untuk mengurangi pembengkakan, itu terapi yang farmakologis. Pada pasien-pasien osteoartritis yang sudah lanjut, stadium lanjut, di mana pengobatan non-farmakologis maupun farmakologis sudah tidak memberikan hasil yang memuaskan, operasi adalah jalan keluar yang sering kali memberikan hasil yang memuaskan. Ya. Ada 4 golongan utama operasi. Yang pertama adalah artroskopi debridement. Artroskopi debridement adalah membersihkan sendi dengan membuat minimal invasif akses ke dalam sendi, di mana sendi kita teropong, kotoran-kotorannya dikeluarin, jika ada benda asing dikeluarkan. Yang kedua adalah osteotomi. Osteotomi adalah memotong tulang, merubah aksis tulang yang sudah bengkok, dirubah menjadi aksis yang benar, sehingga beban pada sendi tersebut jadi tidak berlebihan lagi. Ya. Yang ketiga adalah joint replacement. Ini yang sekarang semakin populer, terutama joint replacement pada panggul dan lutut. Dan hasilnya sudah merubah nasib jutaan orang di seluruh dunia, dari yang tadinya tidak aktif bergerak kemudian bisa menjadi aktif bergerak lagi tanpa nyeri sendi. Dan yang keempat adalah artrodesis. Artrodesis ini adalah mengakukan sendi. Jadi sendi yang tadinya bisa bergerak dikunci, memang nyerinya hilang, tetapi gerakannya jadi tidak ada. Cara-cara ini sekarang sudah semakin ditinggalkan artrodesis, terutama dengan hadirnya operasi total joint replacement, karena operasi ini orang tidak perlu kehilangan gerakan sendi. Bapak ini sudah menjalani operasi ya Pak ya? Iya, operasinya hari Selasa. Operasinya hari Selasa. Operasi apa Bapak? Dengkul lutut. Oke, operasi bedah lutut. Jadi kemudian direparasi lagi oleh dokter Andri. Ya, Rumah Sakit Borromeus itu terutama kualitasnya juga, kebersihannya juga, perhubungannya antara satu dengan yang lain itu baik perawat maupun dokter itu kelihatannya
begitu cukup bagus untuk saling memahami masing-masing. Dan kesannya pelayanan dokter Andre bagaimana Pak? Wah, luar biasa. Sakit ya di lutut ya, sakit di lutut gitu. Disuntik anti nyeri juga. Disuntik anti nyeri. Lumayan sih kalau misalnya habis dari dokter lumayan, tapi seminggu kemudian sakit lagi gitu. Jadi makanin obat anti nyeri aja. Itu berhenti juga kan, soalnya makanin obat terus nggak bagus katanya. Terus udahlah ini mah katanya disuntik atau apa, emang nggak banyak maksudnya nggak banyak membantu gitu. Jadi emang paling baik sih dioperasi gitu. Jadi lurus, tadinya mah kan bengkok pisan ininya. Sehingga Oma bisa mandiri lah. Sebenarnya sih sebulan juga udah lumayan ya, udah bisa. Cuman kan biarin lebih perfect gitu, maksudnya mama pengen bisa agak jongkok gitu kan, biarin lebih bagus gitu ya. Jadi kemarin ini sih kita 2 bulan ya Maya terapi ya. Jadi seminggu di rumah sakit, selebihnya di rumah. Seminggu 2 kali gitu. Pertama seminggu 3 kali lah. Lagi minggu-minggu awal, minggu-minggu berikutnya seminggu 2 kali. Pemilihan terapi untuk satu pasien sangat mungkin berbeda dari pasien lainnya, tergantung penyebabnya. Namun, meskipun terapinya berbeda, ada beberapa tata laksana osteoartritis yang sama untuk semua penderita. Intinya, semua faktor resiko harus dikendalikan. Ya, jadi pengobatan tadi sudah dibahas. Secara garis besar ada farmakologis, non-farmakologis, dan operasi. Ya, terapi pada intinya adalah untuk preservasi gerakan sendi. Ya, terapi adalah mempreservasi gerakan sendi agar sendi masih bisa tetap bergerak dengan baik. Kemudian menguatkan otot, menghilangkan kekakuan. Jadi intinya terapi seperti itu. Bisa digunakan dengan cara memberikan panas ataupun dingin, disesuaikan dengan kondisi pasien saat itu. Beberapa faktor resiko osteoartritis memang tidak bisa dikendalikan, seperti umur dan jenis kelamin. Tapi sebagian faktor lainnya bisa dikendalikan, misalnya kegemukan, aktivitas berlebihan, dan diabetes. Jika faktor-faktor ini dikendalikan, kita bisa meminimalkan risikonya, baik risiko munculnya maupun risiko perkembangannya jika sudah terkena. Penyakit osteoartritis ini agak sulit dicegah karena ini terkait juga sama genetik. Ya, hal-hal yang bisa kita cegah adalah mengatur olahraga yang tidak terlalu membebani sendi terlalu berlebihan, menguatkan otot-otot di sekitar sendi, itu juga bisa membantu mencegah. Dan tentunya mengatur berat badan supaya berat badan tidak berlebihan, karena berat badan yang berlebihan bisa memberatkan kerja sendi juga. Jadi hal-hal seperti itu yang saya pikir bisa membantu mencegah. Sedangkan untuk nutrisi, suplemen itu belum ada bukti yang meyakinkan bahwa itu mampu mencegah osteoartritis. Yaitu juga salah satu faktor resiko untuk menjadinya osteoartritis adalah olahraga yang berat. Banyak atlet yang di masa tuanya sendinya menjadi osteoartritis karena aktivitas yang terlalu berat pada masa mudanya. Standar nasional baru untuk penanganan osteoartritis menganjurkan perubahan gaya hidup untuk membantu meringankan gejala-gejala dan rasa nyeri yang dialami oleh pasien osteoartritis. Panduan yang dikeluarkan oleh National Institute for Health and Clinical Excellence atau NICE dan National Collaborating Care for Acute Care tahun 2008 tersebut juga berisi tentang terapi farmakologis yang efektif untuk pasien osteoartritis. Ya, penyakit osteoartritis memang banyak mengenai pasien-pasien lanjut usia. Jangan pernah berpikir bahwa ini penyakit orang tua sehingga biarkan sajalah karena sudah tua. Justru sudah tua harus tetap aktif, karena sudah tua menjadi pasif itu juga berdampak sangat tidak baik bagi kesehatan organ lainnya. Jantungnya jadi tidak baik, parunya jadi tidak baik, aliran darah jadi tidak lancar karena tidak olahraga. Jadi segera periksakan, segera memeriksakan diri jika ada di antara pemirsa di sini yang mengalami nyeri sendi, karena pada prinsipnya nyeri-nyeri sendi ini sebagian besar dapat ditanganin dengan baik. Pemirsa, penyakit osteoartritis sangat mempengaruhi kualitas hidup penderitanya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekian perjumpaan kita kali ini. Saya Siska Oktaviani undur diri. Sampai jumpa lagi dengan tema kesehatan lainnya.